Pernah kepikiran nggak sih apa yang benar-benar dibutuhin anak biar sukses di masa depan? Bukan cuma nilai bagus, tapi fondasi yang kokoh buat seumur hidup. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal keterampilan hidup yang esensial ini, berdasarkan karya luar biasa dari Ellen Galinsky. Kita kan sering banget ya fokusnya ke rapor, ke peringkat kelas, tapi coba deh kita jujur-jujuran, apa itu aja cukup? Nah, di sini kita mau coba tantang pandangan lama itu dan gali lebih dalam lagi buat nemuin apa yang sebenarnya paling penting buat masa depan anak-anak kita. Ini nih dia nih, intinya. Sukses itu bukan soal apa yang Anda tahu, tapi bagaimana cara mereka belajar dan ngejalanin hidup. Keterampilan hidup ini tuh ibarat sistem operasi di dalam diri kita, yang ngatur cara kita pakai pengetahuan, ngendaliin emosi, dan berhubungan sama orang lain. Tanpa sistem operasi yang oke, aplikasi pengetahuan lainnya juga nggak bakal jalan maksimal. Oke, kita mulai dari mana? Ya jelas dari pusat komandonya dong, otak. Lebih spesifik lagi, kita bakal ngintip ke bagian yang namanya korteks prefrontal, tempat fungsi eksekutif berada. Apaan tuh? Yuk kita lihat. Bayangin aja, fungsi eksekutif ini tuh kayak tim manajemen super di dalam kepala kita. Ada CEO-nya yang ngambil keputusan, ada manajer project yang bikin rencana, bahkan ada pengendali lalu lintas udaranya buat mastiin semua lancar. Tugas mereka yaitu nyatuin pikiran dan perasaan biar kita bisa menghadapi dunia yang rumit ini. Sekarang kita coba eksperimen kecil yuk, biar ngerasain sendiri cara kerja otak kita. Ikutin saya ya, coba ucapkan kata susu 10 kali secepat yang kamu bisa. Siap? Mulai. Susu, 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 susu. Oke, udah? Cepet, sapi minum apa? Jawaban pertama yang nongol di kepala, pasti susu nih ya kan? Padahal ya kita semua tahu, sapi itu minumnya air. Nah, itu dia contoh sempurna pas otak kita jalan di mode pilot otomatis. Nah, disinilah poin pentingnya. Kemampuan buat ngerem jawaban otomatis susu dan ngegantinya dengan jawaban yang benar, yaitu air, itulah kerjaannya fungsi eksekutif. Kemampuan buat nahan dorongan atau kebiasaan inilah yang disebut kontrol diri, dan ini krusial banget. Saya suka banget metafora ini. Bayangin korteks prefrontal kita itu bukan satu benda, tapi lebih kayak bandera internasional yang super sibuk. Informasi dari seluruh penjuru otak mendarat di sini, dikoordinasiin terus diterbangin lagi jadi tindakan yang terarah. Itulah inti dari kekuatan fungsi eksekutif. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Lewat keterampilan hidup pertama yang penting banget, fokus and control diri. Dan cara terbaik buat memahaminya adalah melalui sebuah eksperimen yang legendaris, tes marshmallow. Aturannya simple banget, tapi hasilnya, wah dalam banget. Di tes marshmallow oleh Walter Mischel ini, seorang anak dihadapkan sama pilihan klasik, satu marshmallow sekarang atau dua kalau mau nunggu. Pilihan mereka ini ngebuka jendela ke dalam kemampuan luar biasa buat menunda kepuasan. Terus gimana caranya anak-anak yang berhasil ini melakukannya? Ternyata mereka cerdik banget. Mereka nggak cuma pasrah nahan godaan loh. Mereka aktif ngalihin perhatian. Ada yang ngebelakangin marshmallow-nya, duduk di atas tangan, bahkan nyanyi-nyanyi kecil. Intinya, mereka ngubah marshmallow yang panas dan menggoda itu jadi sesuatu yang dingin dan abstrak, kayak awan empuk. Trik mental ini bikin godaannya lebih gampang ditolak. Dan ternyata, efeknya ini ke bawah sampai jangka panjang loh. Studi lanjutan nunjukin anak-anak yang bisa nunggu lebih lama cenderung punya pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, lebih jago ngelola stres, dan tingkat kecanduannya lebih rendah. Jadi ini bukan soal marshmallow-nya, tapi soal kemampuan dasar buat ngatur diri demi tujuan masa depan. Seperti kata Michelle sendiri, kemampuan ini bikin anak bisa ngejar tujuannya dengan lebih sedikit frustrasi dan gangguan. Ini loh fondasi yang bikin mereka tangguh menghadapi tantangan dan tetap fokus baik di sekolah maupun dalam hidup. Oke, skill penting selanjutnya adalah pengambilan perspektif. Ini tuh kemampuan ajaib buat keluar sebentar dari kepala kita sendiri dan sadar, oh orang lain tuh punya pikiran, perasaan, dan keyakinan yang beda. Inilah akarnya empati. Buat lihat gimana skill ini tumbuh, kita intip eksperimen cerdas dari Alison Gopnik. Bayangin gini, kamu nunjukin kotak krayon ke seorang anak. Mereka pasti mikir isinya krayon kan? Tapi, jeng-jeng, pas dibuka isinya ternyata klip kertas. Nah, disinilah bagian pentingnya. Kotaknya kita tutup lagi, terus kita tanya ke anak itu. Kalau ada temenmu yang baru datang, kira-kira dia bakal nyangka isi kotak ini apa? Pertanyaan ini ngetes, apa sih anak ngerti kalau temennya bakal punya
Keyakinan yang salah yaitu mikir isinya krayon karena pengetahuannya tidak. Hasilnya menarik banget. Anak-anak di bawah usia 4 tahun biasanya bakal dengan yakin ngejawab, tentu aja klip kertas. Mereka belum bisa misahin apa yang mereka tahu sama apa yang orang lain tahu. Kemampuan buat paham soal ini tuh lompatan besar banget buat perkembangan kognitif mereka. Dan kutipan ini nunjukin betapa pentingnya permainan. Pas anak-anak main pura-pura, jadi ibu, jadi dokter, atau pahlawan super, itu bukan sekedar main-main. Itu laboratorium sosial mereka. Mereka lagi bereksperimen, nyobain pakai sepatu orang lain buat ngerti isi pikiran mereka. Oke, teorinya udah dapat, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara kita melatihnya? Mari kita lihat cara-cara praktis buat ngubah momen sehari-hari jadi kesempatan emas untuk ngebangun keterampilan ini. Permainan-permainan ini pasti udah nggak asing lagi kan? Tapi tahu nggak, permainan simple kayak lampu merah, lampu hijau, atau Simon berkata, itu latihan otak yang luar biasa. Saat main, anak harus fokus, ngerem dorongan buat gerak terus, dan ngikutin aturan yang berubah-ubah. Ini cara seru buat ngelatih fungsi eksekutif mereka. Buat ngelatih empati, kita bisa mulai dari hal-hal simpel di sekitar kita. Pas baca buku, coba deh tanya, menurutmu gimana perasaan si tokoh? Dan pas mendisiplinkan, fokus ke dampaknya buat orang lain. Bukan cuma jangan pukul adikmu, tapi kalau kamu pukul, adikmu jadi sakit dan sedih. Ini secara langsung ngajarin mereka buat ngelihat dari sudut pandang orang lain. Dan inilah pesan yang paling penting dari semua ini. Keterampilan ini bukanlah bakat bawaan. Jangan mikir anak tuh punya atau nggak punya kemampuan ini. Anggap aja ini kayak otot. Makin sering dilatih lewat permainan, koneksi dan latihan yang konsisten, ya bahkan makin kuat. Jadi kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Di dunia yang makin rumit ini, tujuan kita bukan lagi sekedar membesarkan anak yang pintar menghafal, tapi membesarkan manusia yang bisa fokus, mengendalikan diri, dan yang paling penting, mampu membangun jembatan pemahaman dengan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Karena pada akhirnya, ya keterampilan itulah yang akan membentuk masa depan mereka, dan juga masa depan kita semua.